Malam itu, aku sudah menyiapkan segalanya. Surat perpisahan, air mata terakhir, dan tali yang tergantung di pojok kamar kontrakan. Aku sudah tak tahan lagi. Hutang pinjol menjeratku dari semua arah. Tapi, saat aku sujud untuk terakhir kalinya, ada sesuatu yang terjadi. Bukan kematian yang datang, tapi kehidupan baru yang tak pernah aku duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Dalam hidup, kita kadang sampai di titik paling gelap. Saat semua pintu tertutup, saat tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi harapan. Inilah kisah nyata dari seseorang yang hampir mengakhiri hidupnya karena lilitan hutang pinjaman online. Tapi justru dari titik nadir itu, Allah hadir dengan kasih sayangnya yang tak terduga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa selama kita masih hidup, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Aku seorang ayah. Dulu punya pekerjaan tetap. Gaji pas-pasan, tapi cukup. Hingga pandemi datang. Dan aku kehilangan semuanya. Tabungan habis, istri butuh biaya melahirkan, anak sakit. Aku pinjam ke sana-sini, tak ada yang bisa bantu. Akhirnya, aku kenal pinjol. Awalnya cuma satu, pinjam 2 juta. Tapi bunganya mencekik. Aku ambil lagi pinjol kedua buat nutupin yang pertama. Lalu yang ketiga, keempat, kelima. Sampai akhirnya aku punya lebih dari 20 aplikasi pinjol di HP-ku. Hutangku membengkak jadi lebih dari 80 juta. Setiap hari, HP-ku bunyi. Nada deringnya bukan lagi kabar bahagia, tapi ancaman, teror, hinaan. Aku dibilang penipu, dibilang lelaki tak berguna, foto istriku disebar. Aku malu, aku marah, aku hancur. Aku mencoba kerja apapun, tapi penghasilan selalu kalah cepat dibanding bunga pinjol. Akhirnya aku menyerah. Aku merasa jadi beban. Aku pikir kalau aku mati, mungkin semua ini selesai. Malam itu, aku ambil air wudhu. Aku ingin sujud terakhir, bukan karena ingin sholat, tapi karena aku ingin pamit sama Allah. Saat sujud, aku menangis. Ya Allah, aku gagal. Aku tak bisa jadi pemimpin keluarga. Aku ingin mati. Tapi di tengah tangis itu, tiba-tiba ada kalimat yang muncul dalam hatiku. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Bukankah Allah itu Maha Memberi rizki? Kenapa kau pilih mati saat aku masih ingin kau hidup? Aku menangis makin kencang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku benar-benar bicara pada Allah. Bukan sekedar ritual, tapi curhat, tulus, dari hati yang hancur. Malam itu, aku tak jadi mati. Esok paginya, aku buka Al-Quran. Mataku tertuju pada satu ayat dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Itu seperti jawaban langsung dari Allah. Aku sadar, selama ini aku hanya mengandalkan akalku. Tak berusaha, tapi aku jauh dari Allah. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah. Aku rutin sholat tahajud, aku perbanyak istighfar, aku kurangi mengeluh. Aku coba hidup lebih sederhana. Aku juga mulai terbuka. Aku minta bantuan orang yang bisa dipercaya, bukan lagi pinjol. Aku bicara jujur ke istri. Dia menangis, tapi bukan karena marah. Dia justru peluk aku dan bilang, "Kita mulai dari nol, tapi bersama Allah." Aku jual barang-barang yang tak perlu. Aku kerja serabutan tapi halal. Ada orang baik yang bantu cicil sebagian hutangku. Aku ikut program restrukturisasi. Perlahan demi perlahan, hutangku berkurang. Hidupku lebih tenang. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku kembali pada Allah. Teman-teman, kalau hari ini
kamu juga berada di titik terendah. Kalau kamu merasa hidup ini terlalu berat, kalau kamu berpikir untuk menyerah, ingat satu hal, Allah masih mencintaimu. Jangan bunuh diri, karena Allah belum selesai menulis kisah indah untukmu. Sujudlah, bukan untuk pamit, tapi untuk mulai lagi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, yuk bantu sebarkan dengan cara like, komen, dan subscribe, biar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan harapan baru dari kisah ini. Sahabat, hidup ini memang tidak mudah, tapi Allah tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa ujian. Yang Allah janjikan adalah siapa yang sabar, yang bertakwa, yang kembali padanya, akan dibukakan jalan keluar. Semoga Allah mudahkan semua urusanmu. Semoga Allah lunaskan semua hutangmu. Semoga Allah bahagiakan hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.